Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini untuk sama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, kita untuk pertemuan kali ini akan mempelajari pada pembahasan kita yang pertama, ya, bab pertama, yaitu kontrol diri, ya, prasangka baik dan persaudaraan. Namun sebelum kita mempelajari, marilah kita berdoa, ya. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kontrol diri atau pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Ketiga poin ini atau ketiga pokok bahasan ini ada dalam diri kita, ya, semuanya ada dalam diri kita, ada dalam pikiran kita dan ada dalam hati kita. Dimana kontrol diri adalah kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, dari hati, pikiran, akal itu digunakan, ya, untuk mengendalikan apa yang semestinya dilakukan. Sedangkan prasangka baik adalah kita harus bisa memandang sesuatu itu dari segi positifnya. Sedangkan untuk persaudaraan adalah kita sebagai sesama manusia, sesama umat Islam, itu adalah semuanya bersaudara. Jadi kita harus senantiasa menganggap orang lain itu adalah saudara kita, ya. Latar belakangnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, ya, sebagai pedoman hidup umat muslim, sehingga manusia atau kita hendaknya bisa membacanya, ya, bisa membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Ini ketiga poin ini harus harus dilakukan. Karena membacanya saja tapi belum memahami berarti belum sempurna. Membacanya bisa, memahaminya bisa, tapi belum mengamalkannya itu juga sama, ya, belum sempurna. Maka sempurnanya atau idealnya kita bisa membacanya, memahaminya, dan kemudian mengamalkan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan materi kita kali ini adalah yang pertama, Quran surat Al-Anfal ayat 72 mengenai mujahadah nafsi. Sedangkan yang kedua, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu mengenai prasangka baik. Dan yang terakhir, ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 mengenai persaudaraan. Jadi Al-Anfal 72 adalah mujahadah nafsi atau kontrol diri. Al-Hujurat ayat 12 adalah prasangka baik atau husnuzon. Sedangkan Al-Hujurat ayat 10 adalah persaudaraan atau ukhuwah. Rencana pembelajaran. Kompetensi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Ini rencana pembelajaran kita pada poin kompetensi inti. Sedangkan dalam kompetensi dasarnya, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri
atau mujahadah an-nafsi, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama kita ya, yang tentu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita yaitu supaya siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafsi, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Kesimpulannya, ketiga materi ini yaitu mujahadatun nafsi, husnuzon, atau ukhuwah, itu semua berada dalam diri kita yang harus kita pelajari, kita pahami, supaya kita benar-benar bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia ya. Baik, kita akan mulai pembahasan kita pada ayat yang pertama atau surat yang pertama, yaitu surat Al-Anfal ayat 72. Marilah kita bersama-sama ya membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasuru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inis tangsorukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qawmim bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basyir. Yang terjemahannya atau artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mujahadatun nafsi, yaitu kontrol diri, yaitu mencurahkan segala kemampuannya ya, sebagaimana dalam arti kata atau asal katanya yaitu jahada ya, jahada yujahidu mujahadah. Sedangkan menurut bahasa ya, mujahadah artinya bersungguh-sungguh atau serius. Sementara an-nafsi artinya adalah hasrat atau nafsu ataupun jiwa ya. Dan mujahadah menurut istilah, mujahadah an-nafsi ini adalah bersungguh-sungguh atau keteguhan dalam melawan hawa nafsu agar terhindar dari perilaku yang melanggar syariat. Kesimpulannya ya, bahwa mujahadah an-nafsi ini merupakan kontrol terhadap diri sendiri ya, agar senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Nah, ini artinya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa itu adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam Islam sendiri ya, menurut hadis Rasulullah SAW, bahwa yang paling kuat di antara kita bukanlah yang jago dalam bergulat, berkelahi dan sebagainya, melainkan mereka yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya atau amarah. Manusia yang mampu ya mengendalikan hawa nafsu ini adalah manusia yang derajatnya ditinggikan ya. Jadi derajatnya itu lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku pengendalian diri ya. Yang pertama, bersabar atau menyisihkan waktu untuk menentukan sikap atau keputusan dari apa yang dilakukan.
Jadi akan lebih berhati-hati ya, kita akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu, berpikir dibulak-balik ya, dibuang diutahkeun lah, sangat sangat masak ya, dipikir masak-masak. Yang kedua yaitu memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jadi akan berpikir akibat dari yang akan dilakukan. Jadi perbuatan itu belum dilakukan, namun sudah berpikir bila dilakukan ini dampaknya akan bagaimana? Apakah positif, apakah negatif? Kalau positif bagaimana? Siapa saja yang akan merasakan? Kalau negatif nanti bagaimana? Dan bagaimana siapa saja yang akan terkena dampaknya? Dan yang ketiga, ya, contoh perilaku pengendalian diri adalah berzikir dan selalu berdoa kepada Allah. Nah, disinilah kita supaya bisa selalu mengendalikan diri, kita itu harus senantiasa berzikir dan selalu berdoa kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Apa hikmahnya pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadatun nafsi? Ya? Yang pertama, dapat meminimalisir ya. Kita bisa meminimalisir akibat dampak negatif atau efek ya dari perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, akan selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik. Sebab semua perbuatan kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yang ketiga, tetap tenang dalam menghadapi permasalahan yang muncul dari suatu perbuatan atau pekerjaan. Jadi bila mana kita menanggung sebuah risiko, kita tetap bisa berkepala dingin ya, tidak panik, tidak stres, karena apa? Segala sesuatunya sudah diperhitungkan. Jadi bila mana ada risiko yang harus kita hadapi, itu pun sudah dalam perhitungan kita ya sebelumnya. Baiklah, itu tentang poin yang pertama, itu mujahadatun nafsi atau pengendalian diri. Kita menginjak kepada pembahasan yang kedua, yaitu memasuki kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala yahsab ba'dukum ba'do. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ahihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Mari kita baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga ya. Karena sebagian dari prasangka atau curiga itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengandung makna ya, pengertian yaitu tentang husnuzon atau prasangka baik, di mana kita menurut bahasa husnuzon berasal dari bahasa Arab yaitu husnu yang artinya baik, sedangkan azon yang berarti prasangka atau sangka. Jadi husnuzon bisa berarti baik sangka atau berprasangka baik. Sedangkan menurut istilah, sikap mental atau cara pandang seseorang yang menyebabkan melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi atau aspek yang positif. Jadi secara sederhana, husnuzon merupakan prasangka baik yang harus ditanamkan dalam diri setiap umat muslim agar dapat menilai sesuatu dari segi yang positif. Itu husnuzon. Nah, bagaimana bentuk husnuzon ya? Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menerima apapun takdir Allah dengan tetap diimbangi usaha dan doa ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tetap berusaha ya dan berdoa, berusaha untuk mencapai keinginan kita, berusaha untuk mencapai cita-cita kita, dan berdoa untuk
supaya Allah mengabulkan terhadap cita-cita yang sedang kita usahakan. Nah, apapun nanti hasilnya, ketentuan Allah atau takdir Allah, maka kita akan menerimanya dengan ikhlas. Itulah ya, itu yang bernama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berpikir positif terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bertawakal dan berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh berpikiran negatif ya. Apapun yang dikehendaki, yang ditentukan, yang dijadikan atau yang dibuat oleh Allah, itu semuanya adalah hal yang positif bagi kita. Pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya untuk kita. Hanya kitalah yang terbatas pengetahuannya. Yang kedua, bentuk husnuzon yaitu husnuzon kepada sesama manusia atau orang lain, yaitu seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya, tanpa diiringi prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Jadi kita tidak boleh menilai seseorang ya, misalkan dia orangnya sekarang jadi rajin ibadah, kita berpikirnya jadi negatif, itu mah lagi pengen naik pangkat atau lagi pengen di alam misalkan, itu jangan seperti itu. Tetap kita memandang semua hal itu baik ya, semua manusia yang dilakukannya itu adalah baik tanpa ada rasa atau pemikiran yang lain-lain. Sedangkan yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri, yaitu setiap manusia memiliki kelebihan serta kekurangan. Oleh sebab itu, manusia harus bersyukur dan tidak merasa rendah diri ya. Nah, disinilah kita harus bukan berarti membanggakan diri dalam arti sombong, tapi kita harus bersyukur Allah telah menjadikan kita seperti ini, wujud seperti ini. Berarti inilah yang terbaik buat kita ya. Inilah yang paling baik buat kita, kita harus mensyukurinya ya. Dan kita harus tetap tidak boleh atau jangan menghina orang lain ya. Meskipun dalam pandangan kita itu lebih rendah, tapi belum tentu dalam pandangan Allah orang lain itu lebih rendah dari kita ya. Jadi kita harus tetap selain bersyukur kepada diri kita, apa yang ada dalam diri kita, kita juga harus berpikir positif terhadap orang lain. Itu bentuk-bentuk dari husnuzon. Dengan memiliki sifat husnuzon ya, umat muslim akan menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Sifat positif yang ada dalam diri akan disebarluaskan kepada sesama. Jadi seorang muslim yang baik itu selalu memiliki sifat husnuzon. Nah, sifat husnuzon itu yang ada dalam diri kita itu sebaiknya disebarluaskan kepada sesama. Jangan malah sebaliknya ya. Karena apa? Selain kita menjadi orang yang tenang pikirannya ya, kita juga akan mendapatkan pahala ya dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzon juga akan membawa hidup dalam ketenangan dan penuh keberkahan. Jelas ya, karena kalau kita berburuk sangka, maka otak kita akan berputar memikirkan urusan orang lain ya, yang belum tentu orang itu seperti itu faktanya. Maka kita sebaiknya tidak usah ambil pusing kepada urusan orang lain ya. Itu kalau bahasa sederhananya. Tapi bahasa kita ya, bahasa agamanya adalah kita harus berbaik sangka. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir ya pada pertemuan kita kali ini adalah kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini itu mengandung makna tentang ukhuwah ya, atau persaudaraan. Di mana persaudaraan yang kita bahas adalah persaudaraan yang luas ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan
yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Adapun jenis-jenis atau macam-macam ukhuwah, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam agama Islam ya. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Sehingga ukhuwah watoniyah yakni saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama atau satu suku. Ini poin yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Sedangkan yang ketiga jenis persaudaraan yaitu tentang ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ya, insan berarti manusia. Maka ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas ya, yaitu antara sesama umat manusia di seluruh dunia, yaitu lintas agama ya, lintas agama, budaya, bangsa dan sebagainya. Salah satu yang menjadi dasar ukhuwah insaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula wanita-wanita yang mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan membenci untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan. Itulah pembahasan kita ya, ada 3 poin atau 3 pokok perkara ya. Selanjutnya kepada latihan ya. Jadi silakan latihannya dikerjakan di buku modul ya, kerjakan LKPD 1, 2 ya. Kerjakan LKPD 1.2 pada buku modulku halaman 9. Kirimkan hasil pekerjaannya dalam format JPG atau PDF ke GCR sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini latihannya seperti ini, silahkan dilihat. Bila mana ada yang belum memiliki buku modulnya, boleh ditulis di buku tugas ya, dan dikirimkan fotonya, baik itu JPG maupun PDF, silahkan. Demikian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.